ruang, saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi program pendidikan dengan dosen pengasuh mata kuliah, Bapak Antonius Edwan. Yang pertama itu model-model evaluasi program pendidikan. Yang pertama, CIP atau konteks input, proses, dan produk. Itu cocok untuk evaluasi menyeluruh yang mendukung keputusan di berbagai tahap siklus program atau perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil. Yang kedua, fokus itu berfokus pada kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan kinerja aktual. Itu meliputi desain, instalasi, proses, produk, dan perbandingan untuk pembelajaran perbaikan. Yang ketiga, responsive evaluation itu menilai bagaimana program berinteraksi dengan konteksnya secara fleksibel. Itu menekankan gambaran kualitatif, deskriptif, yang responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan. Yang keempat, formatif sumatif. Itu menggabungkan penggunaan evaluasi sepanjang siklus atau formatif dan penilaian hasil akhir atau sumatif untuk perbaikan berkelanjutan. Dan yang kelima, goal free evaluation. Itu evaluator tidak terkait pada tujuan yang ditetapkan, berfokus pada temuan faktual tentang apa yang benar-benar terjadi, berguna untuk mengurangi bias tujuan. Pemilihan praktis model. Yang pertama, tujuan evaluasi. Jika fokusnya pada apakah tujuan tercapai, model seperti goal, seperti review terhadap pencapaian tujuan biasa relevan. Jika fokusnya pada perbaikan program, CIP atau discrepancy lebih tepat. Yang kedua itu tahap siklus program. Untuk pemantauan berkelanjutan sepanjang desain implementasi produk CIP sangat cocok untuk evaluasi akhir yang berorientasi keputusan. Yang berikut, metode penelitian. Jika data kualitatif atau deskriptif kuat dibutuhkan, responsive evaluation bisa lebih fleksibel jika ada kuantitatif terhadap pencapaian sasaran. Model berbasis kebutuhan hasil seperti goal yang bisa dipakai. Yang berikut, pemilihan model evaluasi dalam evaluasi program pendidikan. Yang pertama, model berorientasi tujuan atau goal oriented. Itu menilai sejauh mana tujuan program tercapai, berguna untuk akuntabilitas dan perbaikan berbasis sarana yang jelas, tetapi bisa terjebak pada fokus sempit jika tujuan tidak lengkap atau terlalu sempit. Yang kedua, model berorientasi keputusan. Itu dirancang untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen program dengan fokus pada informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan kunci. Dan yang berikut, ketiga, model formatif sumatif. Itu menggabungkan evaluasi proses dan hasil,
memungkinkan perbaikan berkelanjutan selama implementasi, serta penilaian akhir untuk evaluasi kejayaan program. Dan yang berikut keempat, model responsif. Itu memberi perhatian pada konteks lokal dan dinamika pemangku kepentingan, menekankan narasi kualitatif dan penyesuaian berkelanjutan terhadap kebutuhan nyata lapangan. Yang berikut, model perbandingan kesenjangan. Itu berfokus pada perbandingan antara standar yang ditetapkan dengan kinerja aktual, berguna untuk identifikasi gap dan perbaikan desain atau implementasi. Dan yang berikut keenam, model lain yang terkait. Yang keenam, model lain terkait GOES Continuous Evaluation. GOES menekankan evaluasi berbagai tujuan yang realistis dengan indikator terukur. Continuous Evaluation menilai aspek keabsahan dan kesesuaian konteks melalui penilaian eksternal dan posisi evaluasi terhadap nilai-nilai program. Detail model dan kapan dipakai. Yang pertama, goal oriented atau goal oriented evaluation. Itu cocok ketika tujuan program jelas, indikatornya konkret, dan diperlukan bukti pencapaian untuk akuntabilitas. Gunakan pada fase perencanaan dan pemantauan untuk menilai ketercapaian tujuan secara berkelanjutan. Yang kedua, itu formatif sumatif. Cocok untuk program yang membutuhkan perbaikan berkelanjutan selama implementasi, atau formatif sekaligus evaluasi akhir untuk keputusan berkelanjutan atau sumatif. Memakai kombinasi instrumen dengan fokus pada proses dan hasil akhir. Dan yang berikut ketiga, responsive evaluation. Cocok pada program dengan konteks dinamis dan banyak pemangkau kepentingan, data kualitatif, deskriptif, dan konteks sensitif, membantu merespon kebutuhan lapangan secara nyata. Yang keempat itu discrepancy. Dan yang berikut keempat, discrepancy atau profus. Itu berguna untuk mengevaluasi kesesuaian